Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Berapa sih biaya yang harus saya keluarkan untuk membayar desainer logo? Ini kayaknya pertanyaan semua orang nih ya. Oke, sebelumnya saya pengen bahas dulu nih bahwa memang logo itu adalah elemen yang penting dan kayaknya memang udah common practice banget setiap orang yang pengen bikin bisnis, nggak hanya bisnis kuliner, pasti langkah pertama yang mereka lakukan adalah bikin logonya dulu, dan itu memang benar. Tapi selain bikin logo, sebetulnya ada yang harus dilengkapi dari proses pembuatan logo, yaitu kita mengecek dulu nama yang akan kita gunakan itu sudah bisa kita daftarkan di hak kekayaan intelektual atau belum, atau yang kita biasa kenal dengan haki. Jadi kalau namanya memang sudah bisa dihaki di kategori yang sesuai dengan bisnis kita, misalnya bisnis kuliner, itu baru kita masuk ke tahap pembuatan logo. Karena tahap pembuatan logo ini sedikit banyak pasti akan makan yang namanya biaya. Jadi jangan sampai kita masuk, kita keluar biaya, tapi ternyata kita udah nggak bisa nih pakai namanya karena namanya udah milik orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita keluar uang yang tidak perlu karena kita belum ngecek hakinya. Jadi setelah kita cek hakinya, namanya bisa digunakan, baru kita masuk ke tahap pembuatan logo tersebut. Yang perlu saya highlight informasinya dari pertanyaan ini adalah penting banget nih, bahwa jangan sampai kita memakai jasa dari orang yang sebetulnya tidak ahli di bidangnya. Karena bikin logo itu, ataupun pada saat nanti kita bikin bisnis kuliner kan kita pasti membutuhkan jasa-jasa dari vendor ataupun pekerja profesional lain. Sangat penting sekali untuk kita fokus ke yang namanya kualitas. Kadang-kadang banyak pebisnis UKM yang karena pengen ngirit dalam tanda kutip, akhirnya karena hanya cuma beda beberapa gitu ya nilai uangnya, tapi kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi penting banget, satu hal yang pengen saya share, bahwa kita harus fokus ke yang namanya kualitas. Jadi untuk bekerja sama dengan orang ataupun agensi ataupun orang yang nanti akan bantu kita untuk mendesain logo ini, penting bahwa mereka memang kompeten di bidangnya. Sebelum kita masuk ke desain logo, itu satu tahap juga yang harus kita lakukan sebetulnya adalah melakukan riset. Jadi pada saat kita memang ketemu nih dengan orang yang akan bantu kita bikin logo, orang tersebut pun sudah kita brief duluan, karena yang punya bisnis kan kita, yang melakukan market research juga kita, yang tahu seperti apa persepsi ataupun brand image yang pada akhirnya ingin kita bangun, yang akhirnya bisa menang di persaingan seperti apa, itu juga kita. Jadi jangan sampai kita menyerahkan aja 100% ke si orang ini gitu ya, yang merekanya juga bukan pebisnis kuliner, kemudian mereka juga latar belakang untuk melakukan risetnya sudah pasti tidak akan sedalam kita. Jangan sampai kita serahin 100% ke mereka, karena tentu kita yang paling tahu apa yang harus ada di, atau seperti apa sih logo yang pada akhirnya ingin kita buat. Nah, berhubungan dengan pertanyaannya ya, berapa sih biayanya untuk mendesain sebuah logo? Saya akan jelasin dari best practice nih, dari waktu pertama kali dulu bikin UKM kuliner dari nol. Sebetulnya kita punya banyak sekali opsi untuk membuat logo. Jadi saya udah tulis nih, ada 5 sebetulnya alternatif untuk membuat logo itu. Sebetulnya kita harus hubungi siapa sih? Yang pertama sebetulnya adalah, kalau misalnya teman-teman memang punya latar belakang di desain atau sedikit banyak punya pengetahuan di desain, itu kita bisa bikin sendiri. Karena sekarang eranya udah era digital, kemudian kemampuan untuk bikin grafis gitu ya, mungkin teman-teman food trainer juga udah ada yang memang menguasai gitu. Jadi bikin sendiri pun nggak masalah. Kadang-kadang kalau memang kita memang memiliki kemampuannya, kita bisa bikin sendiri. Tapi kalau misalnya kita bukan latar belakangnya dari orang desain dan kita juga nggak kebayang sama sekali gitu ya, penting banget kita minta bantuan ke orang yang memang kompeten. Sebetulnya oke untuk kita filter dulu nih orang-orang di sekeliling kita. Sebetulnya ada nggak ya teman-teman ataupun saudara ataupun kenalan yang memang dari circle terdekat kita ini yang memang kompeten di bidang tersebut. Memang mereka bisa ngedesain logo, mereka pernah, atau misalnya mereka punya agensi. Itu mungkin kita bisa berangkat dari circle terdekat kita. Paling gampang juga kita tanya-tanya lah ya ke teman-teman yang memang udah punya bisnis. Misalnya kemarin lo bikin logo di mana? Tentu kita tanya ke teman-teman yang menurut kita logonya cukup bagus gitu ya, dan memang berhasil. Kita bisa tanya mereka kemarin bikin logonya di mana, karena biasanya
dari kenalan-kenalan seperti ini kita akan ketemu. Atau misalnya kalaupun bukan dari circle terdekat kita, misalnya kita datang nih ke satu acara seminar atau ke acara gathering, kita bisa tanyain baik itu ke narasumber gitu ya, karena biasanya mereka mungkin punya network yang lebih luas dari kita. Atau kita tanya ke teman-teman pebisnis lain yang kita temui di acara tersebut, kemarin bikin logo di mana aja. Jadi semakin banyak referensi kita punya, kenalan kita punya, sebetulnya kita tinggal kontak orang-orang yang mereka rekomendasikan. Karena kalau udah dapat rekomendasi, sebetulnya filter untuk memastikan orang tersebut punya kinerja yang bagus, kemudian ya bisa lebih dipercaya, resikonya juga lebih kecil, itu akan sangat membantu kita. Ketiga, sebetulnya alternatif kita bisa bikin logo adalah jika kita memang udah punya desainer sendiri. Kadang-kadang teman-teman foodpreneur misalnya punya desainer dari bisnis sebelumnya, atau memang di awal pengen hire tim intinya termasuk desainer misalnya, itu kita bisa juga lempar brief ke desainer in-house kita, ke karyawan kita, untuk mereka juga develop logo yang kita pengen. Kemudian alternatif lainnya sebetulnya yang paling common itu adalah kita cari memang jasa desain. Jasa desain di luar sana juga di era sekarang nggak susah lah ya nyari, kita tinggal googling ataupun yang tadi saya bilang tanya ke teman-teman atau ke network kita. Kemudian setelah kita temukan kontaknya ya kita tinggal hubungi mereka. Sebetulnya jasa desain ini di pasaran sekarang terdiri dari dua jenis ya. Pertama, memang mereka yang bekerja secara individual, itu juga banyak freelancer desainer yang profesional, mereka bekerja secara individual, ataupun yang memang berupa perusahaan. Jadi biasa disebut dengan agency design lah ya. Jadi memang mereka adalah biro desain, bentuknya adalah perusahaan. Kadang-kadang ada yang skalanya internasional, ada yang skalanya nasional, ada yang skalanya lokal juga. Di setiap kota juga rata-rata ada, terutama kalau misalnya Jakarta tentu akan sangat banyak sekali. Dan saya juga rekomen kalau misalnya teman-teman berlokasi tidak di Jakarta, tapi kalau misalnya mau pakai hire agency atau tenaga profesional yang adanya di Jakarta, menurut saya itu juga nggak masalah. Karena sekarang kan juga jalur komunikasi udah sangat biasa sekali ya, kita gunakan chat, kita gunakan email, kita gunakan video call, kita telepon, koordinasi, atau misalnya sekali dua kali kita ketemu muka, kita sampein brief, tapi pada saat kerja kita bisa kontak-kontakan lewat online, itu juga nggak masalah. Karena di Jakarta tentu saja pilihannya akan jauh lebih banyak untuk para penyedia jasa tersebut. Nah, dan yang kelima menurut saya terakhir alternatifnya yang juga sangat mudah banget diakses dan sering banget saya dan tim secara pribadi kita pakai ya untuk bikin logo-logo brand kita, itu sebetulnya dari online. Di online ini juga banyak situs-situs ataupun aplikasi yang saya tahu, itu contohnya adalah 1000 ya, 1000.com ataupun 1000 Lancer. Di situ adalah satu ekosistem di mana terkumpulnya banyak banget jasa-jasa desainer grafis, baik mereka yang bisa desain grafis ataupun logo. Jadi melalui aplikasi yang ataupun website seperti ini biasanya jauh lebih terjangkau biayanya dibandingkan kita memang hire mereka secara langsung. Nah, dari 5 alternatif pembuatan logo tersebut tentu biayanya akan beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita bikin sendiri tentu itu adalah gratis gitu, atau misalnya kalau kita menggaji diri kita sendiri juga bisa. Tapi kalau misalnya kita hire agency ataupun tenaga profesional yang individu, itu pun beda-beda. Dari yang ratusan ribu sampai ratusan juta itu juga ada gitu. Jadi kalau misalnya mungkin agensi yang skalanya internasional, mungkin mereka punya tarif puluhan sampai ratusan juta. Tapi kalau misalnya yang lokal ataupun yang skalanya nasional ataupun yang bentuknya individual, itu di kisaran jutaan sampai di puluhan juta. Tapi kalau menurut saya dari sisi best practice untuk UKM di saat ini paling logis ataupun average, itu saran saya secara pribadi itu bisa di angka 2 juta sampai 10 juta. Jadi sebetulnya di bawah 10 juta untuk mendapatkan satu logo yang bagus dan berkualitas itu sudah sangat-sangat bisa. Jadi sayang juga ya kalau teman-teman foodpreneur nanti pada akhirnya juga kalau sebelum mendengar video Q&A ini nanti mengeluarkan budget yang terlalu besar gitu. Tapi dari pengalaman dan best practice sebetulnya di bawah 10 juta pun kita sudah bisa mendapatkan logo yang bagus dan berkualitas dan dari tenaga profesional.
Nah, selain dari mana saja kita bisa dapetin atau membuat logo ini, ada 3 poin penting yang menurut saya penting saat teman-teman meng-hire desainer ini ya. Yang pertama, itu kita harus sudah mengetahui seperti apa sih desain logo yang kita inginkan. Karena kita yang punya bisnisnya, kita yang tahu kita ingin dipositioningkan seperti apa, kemudian kita yang tahu juga kita berkompetisi dengan siapa aja, kemudian kita yang tahu juga konsumen kita ini siapa. Jadi sangat penting sekali kita menyampaikan brief yang sangat lengkap ke siapapun yang kita hire ini. Mau itu individual, mau itu agency, mau itu menggunakan 1000answer atau 1000.com sekalipun. Jadi biasanya ini adalah tahap awal sebelum proses pembuatan logo tersebut. Jadi brief ini harus sangat lengkap sekali. Karena pada saat kita udah meminta mereka membuat, tentu itu udah masuk dalam proses yang harus kita keluarkan biayanya ya. Jadi jangan sampai tahap untuk membuatnya pun itu mereka informasinya kurang atau informasinya salah, karena itu akan menghambat, akan tidak efisien atau berujung dengan akhirnya logo yang terbuat itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan akhirnya kita buang-buang uang. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, sehingga si brief apa yang kita mau sampaikan ke mereka ini harus lengkap banget. Mungkin paling idealnya adalah kita mengirimkan ke mereka yang namanya market research dan brand konsep kita ya. Seperti apa sih yang kita inginkan, kemudian warna apa sih yang kita pengen jadikan brand color kita. Kenapa kita pengen brand colornya seperti itu? Oh, karena kompetitornya seperti ini, karena preferensi konsumennya seperti ini. Nah, PR itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, itu adalah kita harus pastikan bahwa kita sudah pernah lihat portfolio mereka. Karena untuk memastikan bahwa si orang yang kita hire untuk membuat logo kita ini profesional atau enggak, kita bisa lihat dari portfolionya. Saya tidak terlalu merekomendasikan untuk kita bekerja sama dengan orang yang sama sekali baru ya, karena itu tentu resikonya akan lebih besar. Tapi kalau misalnya mereka udah punya pengalaman membuat logo tertentu, terutama sudah punya pengalaman membuat logo kuliner lainnya, itu akan jauh lebih recommended dan resiko untuk ke kitanya juga jauh lebih kecil. Dan setiap desainer itu biasanya punya karakter yang beda-beda. Ada yang style seperti ini, style seperti ini. Sebetulnya itu kita bisa lihat dan kita bisa nilai dari portfolio mereka, sehingga bayangan logo yang ingin kita buat, persepsinya, karakternya seperti apa, sebetulnya kita bisa cocokkan dengan portfolio yang pernah mereka buat. Semakin sesuai dan semakin cocok, itu resikonya tentu akan semakin kecil, karena karakter dari desainer itu biasanya akan selalu seperti itu, akan seperti seniman lah ya. Kalau misalnya mereka stylenya udah A, mereka akan sangat baik dan handal sekali di style A, tapi akan sangat sulit kalau kita minta mereka untuk melakukan style C misalnya. Jadi karakter itu bisa kita lihat dari portfolio mereka dan kita bisa cocokkan, sehingga pada saat kita meng-hire mereka memang sesuai dengan apa yang udah kita bayangkan untuk hasil di akhir. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, itu kita harus bilang ke mereka bahwa memang ekspektasi kita meminta beberapa alternatif logo. Jadi pada saat kita meng-hire desainer ataupun jasa, itu kita minta mereka untuk bikin lebih dari satu alternatif. Paling umum sih sebetulnya 3-5 maksimal pada saat kita meng-hire desainer. Jadi di akhir proses 3-5 alternatif logo ini bisa kita lempar lagi ke riset market, bisa kita melakukan interview gitu ya, kita tanya ke konsumen kita langsung, apa sih yang muncul di persepsi mereka kalau misalnya melihat logo ini misalnya. Nah, itu kita harus data, kemudian apa aja persepsi yang muncul, kemudian mereka memilih logo dari 3-5 itu, mereka pilih yang mana, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita pada akhirnya memutuskan kita akan menggunakan logo yang mana. Jadi proses pembuatan logo itu juga ada tahapannya ya, jangan sampai kita bikin logo kemudian nanti pada saat kita udah launching, kita udah keluar biaya banyak untuk mengkomunikasikan, ternyata wah logonya bertentangan dengan persepsi lokal tertentu nih. Misalnya ada icon yang kita pakai tapi itu
mengasosiasikan satu hal yang negatif misalnya di satu kota tertentu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Makanya PR-PR yang harus kita lakukan sebelum pembuatan logo maupun saat penentuan dan pemilihan logo ini menjadi faktor yang sangat penting sekali untuk keberhasilan bisnis kuliner kita.